سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Di zaman Nabi Adam ada Kabil, ada Habil. Di zaman Nabi Ibrahim, ada Namrus. Namrus itu luar biasa kejamnya. Kalah dengan otak. Nabi Musa, Nabi Ibrahim cerdas. Masuk dia ke tempat berhala. Diambilnya kampak, dihancurkan berhala. Hancurkan. Ditinggalkannya satu yang besar. Digantungkannya kampak besar di leher berhala. Pulang mereka dari kebun, mereka lihat hancur. Ini pasti Ibrahim ini punya kerja. Tangkap Ibrahim. Tangkap di sidang. Fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Engkaukah yang melakukan ini kepada Tuhan kami Ibrahim? Kata Ibrahim, lihat kampaknya di mana sekarang? Tergantung di leher yang besar kan? Berarti dia yang melakukan. Ibrahim pakai otak. Ternyata orang yang punya kekuasaan kalau kalah pakai otak, dia main otot. Tangkap Ibrahim, bakar dia, kumpulkan semua kayu-kayu, bakar. Ketika dibakar, mukjizat terjadi last minute. Di akhir cerita, happy ending. Ketika mau dibakar itu, ternyata keluar dia dari api itu dalam keadaan kedinginan. Kenapa? Karena Allah berkata, ya nar, oh fire, kuni bardan, be cool, wasalaman, peace, ala Ibrahim, for Ibrahim. Jadilah engkau dingin, sejuk dan selamat pada Ibrahim. Makanya jamaah-jamaah haji kemarin yang mau haji, Ustaz, nanti katanya di Saudi Arabia cuacanya 40 derajat Celcius panas. Doanya apa? Baca doa ketika Nabi Ibrahim dibakar. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya narukuni. Alhamdulillah Pak Ustaz, selama di sana tidak terasa panas. Pas tanya temannya, betul dia kemarin enggak panas. Di hotel terus enggak keluar. Ternyata yang membakar Ibrahim, apa yang terjadi dengan Namrus? Kematian Namrus jelek, hina, rendah, gak ada apa-apanya. Seandainya ada dulu seorang raja perkasa, matinya disambar geledek, keren kan? Bam! Mati. Enak menceritakan. Ini enggak. Namrus itu matinya tahu kenapa? Nyamuk. Mati. Datang nyamuk sedang terbang, navigatornya nggak tahu mau mendarat di mana. Dilihatnya ada terowongan. Bro, kayaknya airport. Masuk. Oh, masuk ke dalam. Masuk nyamuk ke dalam, akhirnya Namrus kurang-kurang mati. Namrus itu matinya hanya karena lupa pakai autan. Jelek sekali kematian. Begitu Allah menghinakannya. Artinya apa? Ada Kabil, ada Habil. Ada Ibrahim, ada Namrus. Ada Musa, ada Fir'aun. Ada Isa, ada Herodes. Ada Muhammad, ada Abu Lahab. Nanti kalau ketemu teman yang model jahat, beringas, brutal gitu juga. Saudaraku, memang dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Ada Kabil, ada Habil. Ada Musa, ada Fir'aun. Ada Muhammad, ada Abu Lahab. Ada aku dan ada kamu. Jadi jangan merasa heran kalau di suatu zaman itu ada saja. Karena dunia panggung sandiwara, dan di atas panggung itu ada saja yang 5 itu tetap ada. Ada penguasa yang zalim, Fir'aun. Ada orang kaya yang pelit, Qarun. Ada orang yang hebat, otaknya cerdas, tapi dibuat menjilat kepada penguasa, Haman. Ada ulama, tokoh agama, tapi menggunakan fatwa untuk mendukung Fir'aun, namanya Bal'am. Tapi ada anak muda yang perkasa, selalu tertindas, namanya Musa. 5 itu selalu ada. Lalu kami yang perempuan ini, Pak Ustadz, di mana posisi kami? Iya juga ya.
Kita ulang lagi. Kenapa perempuan tidak punya peran? Ada penguasa yang zalim, Fir'aun. Ada orang kaya yang pelit, Qarun. Ada orang cerdas tapi ilmunya diabadikan untuk penguasa yang zalim, Haman. Ada tokoh agama tapi fatwanya dipakaikan untuk Fir'aun, Bal'am. Ada anak muda yang senantiasa berjuang tapi tertindas dan mati dalam perjuangannya, Musa. Lalu kami Pak Ustaz tinggal pilih mau jadi istri Fir'aun atau istri Musa. Jadi nanti kalian kalau mau minang anak gadis begitu, sudikah engkau menjadi istri Musa? Apa kata dia? Aku sudah dipinang Fir'aun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari berganti, musim berubah, dunia panggung sandiwara. Ada kalanya engkau diuji dengan kekuasaan. Sampai masanya nanti kalian yang muda-muda ini, kampus dunia idealisme. Tapi the real, nyatanya nanti setelah kalian terjun di masyarakat. Berapa banyak ketika di kampus dulu, aktivis kampus idealisme. Tapi begitu turun seperti kerak nasi, seperti peyek, seperti kerupuk, kena air basah, lembab, hancur, berkeping. Saya mau jadi tentara Pak Ustaz, kau akan mengamankan negara ini dari serangan musuh dari luar. Saya mau jadi dokter Pak Ustaz, mantap. Di mana belajar? Fakultas Kedokteran, keren. Banyak anak-anak jadi dokter. Kalau ditanya mau jadi apa? Jadi dokter. Dipaksa pun dia tak mau. Jadi ustadz aja ya? Enggak. Jadi dokter. Sekarang baru saya tahu kenapa anak-anak ini mau jadi dokter. Penjaga malam, pakai senter, baterainya 6. Terang. 12 jam kerja malam. Gaji cuma 70.000 satu. Tapi dokter baterainya kecil. Senternya kecil. Datang pasien suruh buka mulut, buka 2 juta. Telinga kanan 1 juta, telinga kiri enggak apa, takut nambah. Tukang martelnya palu godang besar, besi, gagangnya kayu, berkeringat dari pagi sampai pukul lompat, 1 hari 50.000. Dokter kecil aja. Kecil aja. Gagangnya pun seperti lidi, besi kecil. Dia pukul lutut, 7 juta. Lutut 7 juta, siku 2 juta. Pas mau dipukul kening, jangan. Itu hanya jalan saudaraku. Mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi ustadz, itu hanya jalan. Tapi nanti sampai masanya yang kekal abadi adalah amal soleh. Sekarang saya nanya, mana yang lebih efisien? Jadi ustadz atau jadi polisi? Ragu jawab kan? Nanti mau bilang ustadz, nggak enak sama Pak Kapolres Tabes. Nanti mau bilang polisi, nggak enak sama ustadz. Oke, jangan jawab. Saya cerita aja dulu. Saya jadwal ceramah khotib Jumat. Terlambat. Akhirnya karena terlambat, hari Jumat, kalau tablik akbar masih mau nunggu. Kalau hari Jumat Ustaz nggak ditunggu, langsung naik khotib pengganti. Saya terlambat, tentu di sop paling belakang. Begitu masuk masjid sampai di sop paling belakang, anak-anak kecil. Melihat saya, mereka ketawa. Tidak ada yang segan sama saya. Mereka nggak kenal, nggak dengar pengajian. Tak lama setelah itu datang polisi. Polisi terlambat juga. Lebih lambat dari saya. Karena mereka menjaga lalu lintas. Begitu lewat Pak polisi, anak-anak itu langsung diam. Ada satu yang mau ribut. Kira-kira mana yang lebih efisien dakwahnya, ustaz atau polisi? Apa maknanya? Apapun seragam kalian, itu hanya jalan, wasilah, cara, tapi kalian pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau PNS, mau BUMN, mau aktivis, apapun, itu hanya jalan, itu hanya sarana. Tapi tujuan terakhir adalah li'i'la'i kalimatillah. Maka kalau engkau menjadi anggota dewan, pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Kalau ingin menjadi penguasa, pakai menolong agama Allah. Ini ustadz ini kayaknya mau kampanye. Enggak. Saya tidak kampanye. Untuk apa saya kampanye? Saya enggak kampanye jadi pilih orang, hampir jadi.
Saya bukan orang politik. Saya tidak pernah menyebut nama, saya tidak pernah menyebut angka, saya tidak pernah menyebut warna, saya tidak pernah menyebut partai. Saya hanya ingin umat ini berpartisipasi dalam dunia demokrasi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena dalam dunia demokrasi, apa kata Presiden Insinyur Soekarno dulu? Kita bukan negara Islam, kita bukan kerajaan, kita demokrasi. Hai kalian yang ingin menyuarakan Islam, masuk kalian ke parlemen, perjuangkan melalui jihad konstitusi. Anak-anak muda, sekarang kalian tidak bisa karena pendaftaran sudah tutup untuk April 2019. Tapi nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan, kalian ingin berjuang di sana. Kalian tidak ceramah di sana, tapi kalian parlemen, parler dari bahasa Prancis artinya bicara. Saya tidak bisa bahasa Prancis, bisanya bahasa Arab dan Inggris. Je ne parle pas français, parle anglais, arabe. Parler artinya bicara. Nampaknya surat tilang sudah keluar. Tadi dimulai tepat jam 5, sekarang pas jam 6. Makanya bunyi langsung jam dan ini pun datang. Terukur. Ceramah saya insya Allah terukur. Isinya terukur. Waktunya terukur. Sampai 1 jam ini apa yang saya sampaikan bisa difahami? Siap. Enggak pun bisa ngangguk aja. Ya. Agamakan budaya atau membudayakan agama. Ada budaya itu adalah hasil cipta karya karsa manusia. Kita sepakat dengan itu? Di Mesir ada budaya menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil. Ustaz, datang. Nah, saya kira ada pengajian lagi, itu Ustaz yang kedua. Belum. Oke, saya jawab. Kalau datang suruh tunggu di luar. Datang. Cipta karya karsa itu disebut dengan budaya, bukan wahyu dari Allah. Maka agama tidak bisa dimasukkan dalam kajian budaya, karena wahyu Islam adalah dari Jibril, dibawa dari Allah, dibawa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan nanti dicampur adukkan antara agama dan budaya. Ada budaya di Mesir, dibuat rakit yang indah dengan hiasan, dihanyutkan anak gadis yang paling cantik ke Sungai Nil. Kisah ini bisa di dalam buku, judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Judul lagunya Al-Bidayah wan Nihayah. Buku sejarah besar. Nama penulisnya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, yang menulis tafsir Ibnu Katsir. Ada tradisi di Mesir menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil. Kalau anak gadis tidak dihanyutkan, air Sungai Nil tidak naik dan gandum tidak akan tumbuh dan masyarakat Mesir akan mati. Ada tidak budaya di Indonesia menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil? Tidak ada. Di tempat kita menghanyutkan kepala kerbau, kepala kambing, karena jin di tempat kita itu seleranya rendah. Kepala kambing. Kalau Mesir dah kambing nggak laku kambing. Kami maunya anak gadis, kata dia. Keren jin-jin Mesir itu. Maka gubernur Mesir waktu itu namanya Amr bin As. Siapa namanya? Amr bin As. Nama khalifah yang ada di Madinah Umar bin Khattab. Harus jelas. Nama gubernurnya Amr. Nama khalifahnya Umar. Jangan nanti pas pulang cerita terbalik. Nama gubernurnya Umar, nama khalifahnya Amr.
Amr bin As kirim surat, wahai Tuan Khalifah, ini ada budaya di Mesir menghanyutkan anak gadis. Aku mau melarang mereka, mereka enggak mau. Karena kalau tidak dihanyutkan, sungai Nil tidak akan naik. Dan kalau sungai Nil tidak naik, gandum akan tidak tumbuh. Kalau tidak tumbuh, orang Mesir akan mati. Unjuk rasa besar-besaran. Apa unjuk rasanya? Beras mahal. Beras mahal.